warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dentis. Oke, jadi di sini kami akan melakukan Q&A mengenai dry socket. Ya, jadi dry socket itu biasanya itu komplikasi yang umum pasca pencabutan gigi. Biasanya pembuluh darah itu melindungi soketnya dan membentuk urat dan jaringan lemaknya. Dry socket itu terjadi karena pembuluh darah yang hilang atau tidak ada biasanya 3-5 hari pasca pencabutan gigi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk gejalanya sendiri dari dry socket, yang pertama rasa tendus pada gigi seperti sakit gigi, lalu yang kedua ada halitosis atau bau mulut, lalu yang ketiga tampak di soket ataupun di daerah bekas pencabutan itu kosong, dan biasanya yang terlihat tulang tapi di situ terdapat seperti gumpalan darah seperti itu. Nah, terus perlu nggak sih dok kalau misal kita tuh menggunakan antibiotik seperti itu? Nah, jadi untuk dry socket sendiri sebenarnya itu adalah penyembuhan yang tertunda. Nah, dia belum berarti infeksi seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui apakah perlu atau tidaknya antibiotik sendiri, biasanya perlu pelaksanaan pemeriksaan fisik dan lain-lain. Jadi untuk bagaimana dia akan diberikan antibiotik atau tidak dari dokter yang bertanggung jawab seperti itu. Oke, untuk penanganannya di sini kita melakukan irigasi soket. Tujuannya untuk membuang kotoran. Jika nyerinya itu masih berlanjut, kita bisa irigasi ulang 2 hari sekali. Nah, kita juga bisa nih dok melakukan penanganan secara mandiri di rumah. Contohnya, yang pertama itu kita kumur air garam hangat sebanyak sehari 4 kali. Dilanjut dengan menjaga oral hygiene dan kebersihan rongga mulutnya. Lalu jika pasien merokok itu sebaiknya dihindari dulu karena dapat menyebabkan peradangan dan semakin nyeri pada soket giginya. Jika pasien memiliki obat yang telah diresepkan oleh dokter, bisa diminum dan dilanjut dengan minum air putih yang banyak. Begitu. Oke, jadi siapa aja sih yang berisiko misalnya di soket ini? Yaitu yang pertama, pasien yang tidak menjalankan instruksi perawatan pasca pencabutan gigi. Kemudian yang kedua, yang tidak menjalankan kebersihan rongga mulutnya. Setelah itu, pasien yang terkena dry socket sebelumnya. Selanjutnya, pasien yang pencabutan gigi yang sulit. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Udah pada paham belum nih? Serasa udah ya. Jadi sekian dari kami.